Jadi ceritanya hari ini aku bawa si Jo ini kesayangan aku buat ke bengkel karena aku mau check up nih. Karena kan udah sering banget nih dipakai keliling jalan-jalan run. Hari ini waktunya untuk kita ngecek dan harus rutin ya guys. Yang aku suka tentang mobil itu dia seperti punya jiwa guys. Kayak kalau kita naik mobil itu seperti dalam hubungan lah. Jadi ada responsibility-nya. Emang belinya gampang, dapetinnya nggak gampang ya kalau gini, salah deh, salah. Belinya susah, tapi yang lebih susah adalah ngerawatnya. Sama dengan kalau di hubungan, kita pacaran, udah dapetin ceweknya, tapi kalau nggak dipertahanin ujung-ujungnya putus, ujung-ujungnya tengkar. Sama juga kalau mobil itu harus dirawat juga, harus di-maintain. Jadi kita hari ini udah di bengkel. Bengkelnya di mana sih ini? Bengkelnya ini di belakang showroom Prestige tersayang kita. Kalian nggak tahu pasti ya, jarang muncul soalnya. Tapi ini kita udah di bengkel dan kita mau ketemu si Pak Direktur bengkelnya, the person who runs this workshop ya. Nih Tosan. Halo Jess. Apa kabar? Apa kabar? Grogi nggak nih? Enggak. Santai aja. Jadi gimana? Hari ini ada apa? Hari ini aku mau ngecek nih si Jo baik-baik aja atau apakah ada yang perlu diperbaikin kayak habis pakai run ngebut-ngebutan kan, di-maintain. Perkenalan dulu, namanya siapa? Oh iya, nama saya Tosan, acting as director at Prestige Workshop. Mantap. Terus tolong jelasin dong Pak Tosan, di belakang ini, di bengkel ini tuh bisa ngerjain apa, ada jasa apa? Oke, jadi sebenarnya orang itu belum banyak yang tahu kalau sekarang itu Prestige Workshop itu udah ada untuk mendampingi Prestige Motor Cars. Emang kita baru run itu dari tahun lalu ya, early 2021. Ya ini juga kita masih ibaratnya masih seperti startup, tapi memang kita ini sudah mumpuni untuk mengerjakan segala mobil yang ada. Jadi nggak khusus itu aja, kayak ya kita tahu lah kalau di depan itu kan cuma ada supercar, sports car, premium carsnya tuh yang gila-gila apa itu segala macam, nggak. Kita di sini semua bisa. Price point-nya juga itu mengikuti resiko dari masing-masing mobil itu sendiri. Iya dong, jangan sampai Jesslyn kesini bawa Innova dicasnya mobil Rolls Royce. Ya tapi itu kan banyak orang yang nggak mengerti kan, ya mungkin karena kita di Prestige Motor Cars, ya taunya oke, mobil biasa takut pasti masuk ke sini ya kan. Saya pribadi kalau nggak kenal sini juga masuk pasti takut. Ya kan, intinya taunya mahal aja, tapi enggak. Setiap mobil itu punya kerumitannya masing-masing, punya resikonya masing-masing dalam pengerjaan. Harga spare parts-nya juga menyesuaikan dengan harga mobil itu sendiri. Jadi price point-nya itu pasti kita bedakan sesuai mobil masing-masing. Oke, jadi nggak overcharge ya guys ya. Yes, betul banget, betul banget. Selain yang di sini, misalnya Jesslyn mobilnya di rumah mogok kayak apa kayak gitu bisa datang gitu buat. Oke, kalau road assistance-nya tentunya kita setiap bengkel, nggak cuman ini aja, pasti tuh ada. Ya kan, semua pasti ada, jadi anytime kalau misalnya kita memang timnya lagi available dan ada kerusakan mobil, entah itu di jalan, di luar kota sekalipun, kalau misalnya itu match sama jadwal kita, pasti kita samperin. Oke, siap. Berarti anything ready ya. Ya udah, kita gimana langsung, kayaknya ini penonton pada kepo. Gimana sih cara merawat mobil, terus apa aja yang perlu dirawat dan lain sebagainya, kita langsung tunjukin aja kali ya. Iya. Tapi saya jelasin dulu sih, sebenarnya kalau mobil itu kan kayak tadi, saya agak ngintip dikit ya, tadi Jesslyn masuk kan udah agak cuap-cuap tuh soal kayak pacaran atau segala macam. Itu tuh bener-bener emang mobil itu kayak komitmen. Gimana caranya kalau kita, jangan cuman kayak kita beli mobil, kita pakai. Mobil itu tuh ya, kalau dalam hari-hari kita itu udah melindungin kita banget, mobilitas kita yang sangat tinggi. Ya kan, jalan apa, kita nggak kena panas, kita nggak kena hujan, bisa dengerin musik di dalam, bisa rame-rame ya kan, bisa ada yang berempat, kalau kita bawa bus aja sampai puluhan orang bisa. Intinya kayak gitu. Jadi komitmen ini tuh nggak cuma soal beli aja, tapi perawatan ke belakangnya itu semua harus dijaga. Tapi saya mau nyampein kayak 3 poin awal dulu. Yang paling basic, pertama itu ya, ini dimanapun kalian itu pasti bisa.
kebersihan. Betul. Ya, bersih itu udah paling wajib ya. Kita analogikan seperti badan kita sendiri deh. Badan kita kalau misalnya kotor, ya kan, kena hujan terus didiemin apa segala macam pasti sakit. Jadi pertama tuh kebersihan. Entah kalian cuma cuci mobil, tapi baik ya kalau cuci mobil, kalian ke car wash, diangkat sekalian sampai Cuci kolong ya. semua cuci kolong itu harus bersih. Betul. Itu menjauhkan dari penyakit. Nomor 2, kalau mobil kalian ketemu nih, misalnya penyakit atau cuman kayak lecet sedikit pun, biasa kan orang malas banget ya. Orang malas banget terus dibiarin apa. Itu nggak boleh, karena itu bisa merembet. Betul. Jadi better, kalian nemuin misalnya jalan, cek engine nyala atau apa, oke langsung straight away to the bengkel. Betul. Ya kan, kalian cek. Terus keserempet motor, apalagi di jalanan Jakarta ini kan, langsung ke bengkel. Terus jalan jelek banget di sini. Ya, kita udah tahu banget, jalan jelek banget. Jalan dikit terus ada bunyi segala macam, langsung ke bengkel. Betul, Ya. langsung bengkel. Saya mau analogikan kaki-kaki, ya kan. Misalnya satu rumah deh, rumah ada pilar 3. Ini dari kaki-kaki mobil aja ya. Satu kaki yang rusak aja, Rusak gitu bayangin ya, aja beban yang kebagi di mobil yang berat kepada Gini kaki-kaki dong, yang lain. iya, betul. Pasti jadinya masalah juga. Lama-lama Oke, ambruk. yang terakhir itu paling gampang. Lihat manual book kalian masing-masing. Karena bagaimanapun mobil itu harus servis dan itu dari masing-masing brand sudah mengeluarkan kapan harus servisnya. Betul. Kilometer Jadi follow berapa, the guide, yes. dijamin mobil kalian itu dari yang semua basic 3 tadi udah jamin awet. Nantinya kalau mau jual juga nggak pusing. Iya, itu Yes. itu tuh kalau Itu nomor mobil 1. dirawat, apalagi kalian jual ke showroom apa dan sebagainya yang udah ngerti lah ya mobil ini bagusnya kayak gimana. Itu ngaruh banget loh kalau Benar, mobil benar, dirawat benar, atau enggak. benar. Poin 1 tadi apa? Kebersihan, betul. Kebersihan. Itu nggak mahal loh guys. Kayak cuci Nggak kolong itu paling cuma nggak sampai 200.000, 150 juga Dari bisa starting kan? 50.000 Iya, aja 50.000 aja bagus, udah bisa. udah ada. Kalau dibiarin misalnya habis hujan, terus dibiarin nggak dicuci bersih, ntar ngerak, Yes, jamur benar apa banget. susah. Benar banget. Next time kamu cuci lebih susah bersihinnya gitu. Nanti malah ngecap juga. Terus yang kedua tadi kalau ada satu hal yang udah kecil kerasa ini nggak enak nih, ini bunyi nih. Mungkin kalian langsung datang ke bengkel, kalian servis paling kena berapa hal kecil. Bener Tapi banget. kalau dibiarin, ntar udah ngerembet, boom, kena menggunung. itu mah langsung tagihannya kalau Iya. nggak langsung Nah, dibawa. dari situ makanya kayak orang bakal komplain, aduh mobil ini payah apa segala, padahal komitmennya dari yang pakai itu emang kurang gitu. Betul. Kayak kita expect mobil kita harus nyaman, harus lincah, harus enak bawaannya, steeringnya dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bisa put effort sedikit aja buat ngerawat ini kan nggak fair ya. Benar. Oke, udah ngerti lah penonton dari sini. Hari ini kita ngejarin yang basic-basicnya dulu. Yes, banget, Lain kali kita bikin episode-episode dimana akan lebih mendetail kita menjelaskan. Iya benar. Jadi kalau misalnya sekarang, nah yang tadi saya bilang kita nggak usah pusing-pusing dulu. Kita tuh mau menangkap semua yang lagi lihat video ini tuh benar-benar ngerti kalau punya mobil tuh komitmennya sebenarnya nggak berat. betul. Cuman ngikutin yang 3 item tadi, kebersihan, jangan biarin satupun penyakit, sama ngikutin manual book untuk servis itu tuh udah oke banget. Dan kita juga masih bisa di sini juga kita nggak cuman kayak servis aja. Kita itu menyediain semua modification part, spare part ya. Jadi misalnya wheels atau suspension, kalian yang suka ngebut mobilnya agak limbung, mau dikencengin suspensionnya supaya gak limbung di jalan tol, baik-baik aja itu fine-fine aja. Velg kalian kecil 16, 17 mau jadi 22 sampai 26 sekalipun bisa order di sini. Dan yang lain-lain lagi, ya kan di sini banyak polisi tidur. Misalnya ya kan kita mau tambahin air suspension apa semua bisa. Mobil kurang kenceng kita stage up. Bukan kita sih yang ngerjain, kita cuma nyolokin aja. Apa? Stage juga bisa. Oh bisa dong, semua bisa tuning apa segala macam itu semua bisa. Tapi kembali lagi, mobil yang akan seperti itu wajib sehat dulu. Ya kan, banyak orang salah kaprah nih soalnya. Mobil, kenapa sih mobil dimodifikasi jadi kayak rusak? Apalagi kayak kaki-kaki. Oh nggak ngerti soalnya. Nah biasanya, iya, yang kayak gitu-gitu. Contohnya biasanya di staging ke stage 1 atau stage 2, itu ada beberapa hardware yang harus diganti kan. Iya, tapi karena mereka nggak mau ganti atau kayak ujung-ujungnya rusak gitu. Nggak cocok gitu. Dan nanti bengkelnya yang disalahin. Nah itu gitu. dia ya. Jadi apa nih? Mobil kamu kenapa hari ini? Biasanya kalau cuma misalnya nggak ada keluhan gitu, tapi cuma mau check up rutin gitu, gimana? Oke, itu sih sebenarnya nanti ya. Tapi sekarang kan karena Jesslyn udah nanya, sebenarnya mobil itu
ya kayak yang tadi saya bilang, itu harus disesuaikan kayak badan kita sendiri. Which is badan kita sendiri kalau salah makan atau apa, itu jadi kan iya kayak sakit perut, tiba-tiba sakit leher. Ya kalau saya sih emang ada kolesterol ya, jadi salah makan dikit itu udah pasti di sini. Mereka ngapain sebagai manusia? Ya kan mereka tes lab. Ya. Mungkin sekitar 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, mereka datang untuk tes lab, cek darah gue tuh gimana sih? Sekarang ada penyakit apa sih? Sama dengan mobil. Ada yang namanya general check up. Jadi ya per 3 bulan sekali, ya 6 bulan sekali datang, itu kita cek secara general semuanya. Mulai dari diagnose computerized-nya, ya kan, ini ada semua sensor, semua fine-fine aja apa enggak. Abis itu kita angkat dong dengan lift, kita cek semua kaki-kaki perfect nggak sih, atau ada yang bocor atau apa. Dan function yang ada di dalam mobil, setiap tombol sekalipun itu kita cek. Ya kurang lebih seperti itu, tapi itu memang sesuatu hal yang wajib lagi. Di luar yang basic-basic tadi kita obrolin, gitu. Nanti kalau ada keluhan, baru dicek sesuai keluhannya. Benar. Aku ada nih satu keluhan, tapi terakhir aku bawa udah nggak ada, mungkin udah diperbaikin. Tapi waktu itu sempet parah banget nih, misalnya lagi naikan atau apa. Dia badinya tuh bunyinya kretek-kretek, itu parah banget waktu itu sempet. Ini kemarin tapi Jess bawa udah nggak seberapa nih. Ya kalau bunyi kretek-kretek itu hampir di semua mobil. Nah, awalnya nggak gitu, nggak separah itu. Kemarin sempet agak parah dikit, tapi mungkin udah di ini. Iya, mungkin kita udah touch up lah. Kita kan mungkin juga cek kayak ini kan ibaratnya mobil yang biasa kita pakai udah pasti kita make it perfect all the time lah ya kan ibaratnya. Tapi kalau soal bunyi kretek-kretek itu hampir semua mobil. Gue pribadi agak menyalahkan jalanan kesayangan negara kita ini. Tapi ya ini kan tetap negara tercinta kita kan. Jadi mau gimana pun ya kita tiap hari akan lewatin itu. Ada lobang, roadnya lebih bumpy, polisi tidurnya banyak. Udah gitu polisi tidur yang kecil-kecil tuh, itu kan tajam banget kan. Itu setiap kena gejolak kayak gitu, itu tuh semua itu pasti agak melonggar. Pada akhirnya melonggar dan menghasilkan bunyi seperti itu. Jadi kalau seperti itu biasanya ya menurut pengalaman sih ya, kalau misalnya orang yang udah kesel banget itu sampai ada yang datang. Jadi bilang, Pak, tolong dong Pak, ini mobil udah nggak enak banget, berisik banget, tolong dibongkar, dibenerin. Itu ada caranya. Jadi mobil itu setiap sambungan nih, misalnya kayak door trim ya kan, door trim semua jok ini kan semua attach ke bodi mobil itu kan dengan klip. Ada klip, ada boltnya segala macam. Itu biasanya kita bongkar semua, kita ganti. Which is keluar, itu baru lagi. Tapi jangan salah, itu nggak akan bertahan 3 bulan, 6 bulan, gitu menghadapi jalan kesayangan kita ini, semua pasti begitu lagi. Apalagi mobil-mobil supercar yang suspensinya keras. Keras kan juga kan itu stiff supaya nggak limbung kalau kita lagi high speed. Betul, emang suspensi keras itu normal ya di mobil seperti sport car, supercar begini. Tapi kan ketutupan sama suara knalpot, jadi it's fine. Itu tuh. Aku bingung ya, kalau lagi stres, lagi sama orang berisik, cerewet, tambah stres. Tapi kalau stres naik mobil knalpot berisik tambah tenang. Kalau kata anak mobil kan makanya ada eargasm. Makanya exhaust itu udah sekencang ini aja rata-rata orang masih ganti lagi. Tapi tentunya nggak lupa kan ada yang namanya valvetronic kan zaman sekarang kan, jadi nggak pusing. Kalau takut dimarahin orang-orang di komplek atau malam pulang ya kan, atau nggak takut ketahuan istri pulang malam, ya udah pulang jam 2 pagi kita matiin dulu valvetronic ya. Habis itu pagi keluar baru hajar lagi. It's fine lah kayak gitu. Semua sekarang udah teknologi udah makin maju, semua udah bisa lah. Cuman memang orang belum banyak yang tahu gimana sih cara aplikasi ini atau gimana segala macam ya. Itu bisa nanya ke Jess lah ya, besok-besok kayak ke Jess, Jess tanya saya, semua terpenuhi. Betul, justru Jess yang datang ke sini, Jess yang tanya ke Tosan. Mau kebalik. Tapi kan hari ini kan yang nge-lead kan lagi Jess, jadi maksudnya kalau orang-orang mau tanya ya, tanya aja ke Jess, nggak apa-apa, dia tinggal teks saya teks balik, dia bisa jawab. Enggak guys, nggak gitu caranya. Nanti besok-besok akan datang lagi gangguin Tosan gitu. Banyak pertanyaan lainnya, jadi kalau kalian ada pertanyaan cara maintenance mobil dan lain sebagainya yang kalian kepo banget, komen di bawah, nanti next kita bakal bikin konten mengulas seputar itu, oke? Sip, oke. Beneran ya, gerbek nanti. Pasti, nggak kemana-mana. Nah, ngomongin valvetronic, tadi kayaknya banyak yang nggak tahu valvetronic apa. Jadi valvetronic maksudnya kalau kalian ganti knalpot yang lebih berisik atau apa, biasa tuh ada tombol on off-nya. Tapi kalau di mobil ini guys, ada mode-modenya
nih, Strada Sport Corsa. Kalau kalian di mode Strada, biasa knalpotnya nggak seberisik itu, walaupun masih kedengeran ya. Kalau Corsa lebih kerasa, begitu juga dengan suspensinya juga akan berubah. Keluhannya terlalu menagihkan sampai pengen naik setiap hari, tapi nggak bisa. Iya nggak bisa, pertama bensinnya juga kan, sekarang naik bensin segala macam rasanya kan, sekali ngegas 1 liter, sekali ngegas 1 liter, ya kan kalau kata orang Indonesia seperti itu. Tapi memang kalau lagi ngebut high speed itulah kejadiannya. Iya. Cuma kalau dibawa santai doang, kaki nggak gatel, it's fine lah. Iya, nagih. Tapi kalau buat kalian yang nyesek isi bensin supercar, alternatifnya ya udah Tesla, ya kan? Oke, benar. Alternatifnya Tesla. Ini banyak nih Tesla di belakang kita nih. Nah. Selain mobil-mobil supercar kayak gini, aku lihat di sini nih di bengkel ini banyak Tesla, ada beberapa Tesla nih. Aku kepo banget. Kalau mobil mekanik, mobil nggak listrik itu apa sih bilangnya? Bentar, kok saya basicnya juga bukan mekanik ya, jadi untuk beberapa istilah tuh saya lebih menggunakan bahasa apa manusia ya kan, kita tinggal bilang mobil bensin atau mobil diesel. Iya, mobil. Iya kan combustion. Oh ya. Yes. Mobil biasa. mobil. Semua mobil normal, guys. Cuman beda cara pembakarannya aja. Amugi, guys. Nah, gimana? bedanya apa kalau mobil listrik datang ke sini secara general aja jelasin ya. Biasanya tuh ada apa sih yang diperbaikan atau perlu di-maintain dari mobil intinya listrik? Mobil listrik sama mobil yang normal ya kan, yang tadi itu ada bensin, ada diesel, intinya sama-sama mobil. Cuman yang membedakan adalah penggeraknya, ya kan. Engine in a normal way di mobil bensin sama diesel ya kan dengan pembakaran. Kalau misalnya mobil listrik ya tentunya dengan listrik gitu. Tapi kalau overall sesuai perawatan kayak misalnya on wall service segala macam 90% parts lainnya itu hampir sama. Misalnya kayak pengereman, pendinginan, AC ataupun electrical yang lainnya itu hampir sama. Jadi kurang lebih perawatannya itu sama. Begitu kurang lebih. Tapi mungkin kalau elektrik pasti ya lebih simpel lah, lebih simpel, udah lebih hemat, lebih simpel ya. Oke lah plus gitu. Minusnya lah ya semuanya. Ya tapi plusnya mobil listrik yang aku tahu yang kayak kalau mobil biasa, bukan biasa, aduh dari tadi ngomongnya mobil biasa, mobil bensin itu kan yang diganti secara rutin itu banyak tuh, ada oli air apa bro. Kalau mobil listrik yang perlu ganti yang perlu diganti itu dikit ya, nggak sebanyak. Oh iya. Kecuali kalau ada problem. Benar. Tapi ya intinya kayak tadi kan Jess bilang oli di mobil listrik juga ada. Oli rem. Ya oli rem. Oli bukan transmisi. Transmisinya untuk dia bergerak juga masih pakai oli. Tapi memang tidak sebanyak di mobil normal ya kan. Jess mobil biasa, saya bilang mobil normal. Mobil normal, sorry. Oke, ya nggak apa-apa kan kita hanya mengikuti. Iya, aku mau bilang apa barusan lupa. A few moments later. Oh iya, tapi tadi yang 3 basic pertama yang Tosan bilang itu mau di mobil listrik pun juga sama. Benar. Nah, jadi aku mau ngecek nih dari 3 poin yang tadi Tosan sampein, gimana nih mobil ini? Di-judge dulu dong. Mobil ini soal kebersihan sih udah top notch ya. Nggak usah diiniin lagi. Semua kan kelihatan, kita tinggal kayak cuman ngolong dikit aja, kotoran jauh, oh ya udah, ini pasti bersih. Kan kalau misalnya interior oke lah, mungkin tiap kali kalau misalnya anak mobil beneran ya, ada kotoran dikit ambil. Jadi kan nggak mungkin cuman lihat dari interiornya aja, cuman kan kita bisa ngolong sedikit tuh perawatannya langsung kelihatan. Gitu kan, apalagi jalanan Jakarta kan ya, becek dikit bikin kotor apa segala macam, lihat kolong dikit aman, oke berarti aman gitu. Untuk yang pertama. Dan mobil ini tuh setiap kali habis dipakai Ran itu langsung dicuci, nggak didiamin dulu, dimalamin dulu gitu, langsung dicuci biasanya. Jadi aman lah harusnya ya bersihnya. Iya, harusnya aman. Kedua itu, kalau soal dari penyakit ya kan tadi juga udah kita lihat,
semua sih aman-aman aja kan, Aman apalagi ya? mobil udah canggih, Oh. kita langsung bisa lihat dari klasternya kalau misalnya kayak misalnya oh udah waktunya servis atau misalnya air radiatornya kurang atau misalnya yang lain-lain deh, misalnya kayak remnya udah mau habis, dia pasti munculin di instrumen cluster atau Iya. speedometer lah ya, nggak Iya. usah bahasanya nggak usah keren-keren dulu lah, ntar orang-orang pada bingung ya. Nah, dan kalau kalian bingung akan simbol-simbolnya, bisa langsung cek aja manual book poin ketiga. Bener, tapi kan ya itu dia, banyak orang yang males kan, Iya. kayak misalnya baca manual book, ya udah langsung aja calling Datang. Pressis Workshop. Betul. Nggak usah datang dulu, calling aja atau WhatsApp, ntar pasti kita bantu jelaskan. Gila. Ya udah. Oke, thank you Tosa. Yuk sama-sama Aman Jess. berarti ini mobil. Udah selesai ya berarti. Gimana nih? Nah, aku mau nanya satu hal yang penting nih. Apa tuh yang penting? Penting nih. Oke. Karena udah akhir bulan ya. Oh iya. Mau nanya, kalau harga untuk general check up itu di sini kena berapa sih? Oke, kalau basic ya, general check up itu di sini kita bagi 2 poin ya. Jadi mobil yang supercar sama yang sports car atau premium lainnya itu kita bedakan. Karena kalau supercar itu kan dari naikin lift aja itu udah ribet banget. Iya. Itu memang supercar itu kita kasih 1,3 juta aja. Oke. Di sini untuk general check up secara total. Kan untuk mobil lainnya ya, mobil lainnya tuh kayak Bentley, Rolls Royce itu termasuk kita sampingkan dari supercar. Oh, serius? Ya, itu hanya 700.000 aja per Buset. sekali pertemuan. Ya. Itu kayaknya udah dicek sih paling oke deh Iya. ya untuk saat ini ya kan, kita menyesuaikan juga dong. Buat Rolls Royce cuma 700.000. Ya. Ngisi Yes, bensin yes, yes, sekali yes. aja lebih dari itu loh guys. Nah, kita kan mau encourage Iya. orang-orang tuh jangan terlalu ditakutkan dengan harga-harga yang Iya. tinggi. Tapi mereka itu harus kita beri semangat supaya mereka datang untuk secara rutin ngecek mobilnya. Iya, betul supaya ya. nggak kenapa-napa in future gitu loh. Oke guys, jadi hari ini kita udah jelasin, Tosan juga udah jelasin seputar basic-basic dalam ngerawat maintenance mobil yang sebenarnya so simple ya. Very So simple. simple, tapi orang mungkin banyak yang tidak melakukan gitu loh. Yes, banget. Jadi jangan lupa poin 1 kebersihan, poin 2 kalau ada minus dikit, keluhan dikit langsung bawa, 3 manual book sesuai. Yes. Oke. Itu aja. Jadi itu yang paling simpel, tapi namanya mobil kadang kalau nggak udah terlanjur nggak dirawat atau sebagainya, pasti ada keluhan-keluhan lainnya, ada kerusakan atau apa yang perlu diperbaikin. Itu mungkin kita review di next contents-nya kita ya. yes, pasti, Jadi pasti. kalian komen di bawah aja, jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe ke Prestige Productions. Thank you Tosan, hari ini udah nemenin. Thank you buat thank you, nunjukin thank you. bengkel hari ini. Siap, siap. We'll see you guys on the next content. Oke, bye-bye. Bye.